Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin, NIM 2017 10 11 03 11 042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya, Teori dan Praktek, yang ditulis oleh Ari Wahyudi Hartanto, terbitan Sinar Grafika tahun 2016. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau Undang-Undang Advokat, jasa yang diberikan oleh seorang advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si klien. Jadi, memberi konsultasi hukum juga termasuk jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Kantor hukum atau law firm atau firma hukum sejatinya merupakan wadah bagi para advokat dan atau praktisi untuk melaksanakan segala yang berhubungan dengan aktivitas kepraktisiannya. Kantor hukum didirikan dalam bentuk persekutuan perdata dan di dalamnya terdapat banyak segi yang dapat dipelajari. Salah satunya mengenai manajemennya. Dalam buku ini banyak sekali hal yang dapat kita ambil. Buku ini berisi tinjauan mengenai pendirian dan manajemen kantor hukum, baik dari segi teori maupun dari praktek atau lapangan. Dalam buku ini memberikan penjabaran yang sangat komprehensif serta lengkap mengenai perihal firma hukum, mulai dari bentuk kantor hukum, tata cara pendirian dari awal sampai akhir, serta keanggotaan kantor hukum. Kemudian juga menjelaskan mengenai bagaimana manajemen hingga struktur organisasi yang ada di dalam kantor hukum. Pada dasarnya, bentuk kantor advokat tidak dibatasi pada suatu bentuk tertentu. Kantor hukum atau kantor advokat dapat berbentuk yang pertama, usaha perseorangan, yang mana prosedur pendirian kantor advokat yang berbentuk usaha perseorangan. Kemudian juga ada firma. Kemudian juga yang terakhir ada persekutuan perdata. Kemudian dalam buku ini juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam proses pendirian kantor hukum. Yang pertama yaitu membuat akta pendirian. Yang kedua, pendaftaran akta pendirian firma di Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga yaitu membuat NPWP. Selain itu, banyak sekali juga yang bisa kita ambil dari buku ini. Buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai profesi advokat yang mencakup perihal histori atau bagaimana sejarah dari profesi advokat atau pengacara, kemudian juga mengenai kode etik atau hal-hal apa saja yang diatur mengenai sifat dan juga perilaku seorang advokat, serta tanggung jawab bagaimana seorang advokat itu menjalankan dalam profesinya. Kemudian juga buku ini menjadi semakin menarik serta mudah untuk dipelajari karena bahasa yang terkesan tidak menggurui kepada kita semua. Kemudian juga buku ini dapat mudah dan sangat-sangat enak untuk dipelajari karena dalam buku ini disertakan contoh-contoh praktis perjanjian kerjasama dan bagi hasil dalam persekutuan kantor hukum. Sehingga memudahkan bagi kita semua jika kita ingin mendirikan atau kita bersama-sama ingin mendirikan sebuah kantor hukum atau firma hukum.
Buku ini cocok sekali untuk seorang mahasiswa, dosen, ataupun orang yang bergerak di bidang hukum. Karena sangat enak dibaca dan juga sangat mudah kita dalam memahami, serta banyak sekali hal-hal pokok dan juga hal-hal penting yang ada dalam buku ini. Saya rasa saya sangat menyarankan semua orang yang bergerak ataupun ikut terlibat dalam dunia hukum untuk membaca dan juga mempelajari serta kalau bisa memahami apa yang ada di dalam buku ini. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.